Pemirsa, Hakim Tunggal Asyadi Sembiring hari ini akan memutuskan apakah memenangkan atau tidak permohonan Sultan Batugana terhadap KPK terkait penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah terkait pembahasan APBNPT tahun 2013 Kementerian ESDM. Dan untuk mengetahui jalannya sidang pra-peradilan Sultan Batugana tersebut, kita bergabung bersama reporter Priscila Dahuan dan juru kamera Franciscus Menta dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Iya, Priscila, apakah sidang pra-peradilan Sultan Batugana sudah dimulai saat ini? Ya, Carlos Michael, sidang pra-peradilan Sultan Batugana sudah dimulai sejak pukul 10:15 pagi tadi, dan pada saat ini pun sidang tersebut sudah selesai. Dan hasilnya adalah Hakim Tunggal Asyadi Sembiring menyatakan bahwa menggugurkan permohonan dari Sultan Batugana dengan alasan karena perkara tersebut sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Dan memang menurut pasal 82 ayat 1 huruf D, Hakim Asyadi Sembiring sendiri menafsirkan bahwa seharusnya memang proses perkara ini sudah gugur otomatis karena telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Dan memang sidang di Tipikor sendiri saat ini pun akan tetap berjalan meskipun putusan pra-peradilan pada saat ini telah digugurkan. Carlos. Iya. Hakim sudah menggugurkan permohonan Sultan Batugana, lalu apakah Anda memiliki informasi langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh Sultan Batugana? Cila. Iya, menurut hasil wawancara kami dengan salah satu kuasa hukum Sultan Batugana, yakni salah satunya ia mengatakan bahwa setelah ini ia akan segera melaporkan ke Komisi Yudisial karena menganggap putusan pra-peradilan yang diputuskan oleh Hakim Asyadi Sembiring ini tidak adil. Dan ia pun menyatakan padahal sebelumnya para kuasa hukum dan juga Sultan Batugana sendiri pun sudah yakin bahwa pengadilan ini akan segera memenangkan permohonan dari Sultan Batugana. Namun sayang sekali ternyata Hakim Asyadi sendiri menggugurkan permohonan dari Sultan Batugana. Dan setelah ini pun ia akan segera menuju ke Pengadilan Tipikor dan akan juga melaporkan langsung pemenangan proses pengguguran ini ke Komisi Yudisial karena dianggap putusan yang tidak adil. Dan memang diketahui sebelumnya bahwa Sultan Batugana dijerat kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait penetapan APBNP pada Kementerian ESDM pada tahun 2013. Dan kasus ini juga merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat Rudy Rubiandini, dan juga memang pada saat itu pada tahun 2013 Sultan juga tangkap dengan bukti yakni $200.000 dan prosesnya pun masih berjalan hingga saat ini. Dan kita pun juga masih menunggu apakah sidang di Tipikor sendiri sudah dimulai karena para kuasa hukum Sultan Batugana sendiri pun menyatakan sudah langsung menuju ke Pengadilan Tipikor setelah sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini sudah selesai dilaksanakan. Demikian, Carlos. Ya, permohonan Sultan Batugana di pra-peradilan ditolak dan Sultan akan mengadu ke Komisi Yudisial. Terima kasih Priscila atas laporan Anda. Reporter Priscila Dahuan dan juru kamera Franciscus Menta melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.